Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah mesin itu melihat dunia? Jelas bukan pakai mata biologis kayak kita ya, tapi lewat lensa digital yang dingin dan penuh logika. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana komputer bisa belajar mengenali objek. Di mata mesin, dunia kita ini bukan pemandangan yang indah atau penuh emosi. Buat mereka dunia itu, ya, cuma lautan data. Jutaan piksel yang masing-masing punya nilai warna dan kecerahan. Jadi tugas pertama komputer adalah gimana caranya memberi arti pada lautan data ini. Pertanyaan ini kelihatannya rumit, tapi jawabannya sebenarnya ada di ponsel kita sehari-hari. Tiap kali kita pakai mode potret, terus latar belakangnya jadi ngeblur. Nah, di saat itulah komputer di ponsel kita lagi kerja keras. Dia harus tahu persis mana bagian tubuh kita dan mana bagian latar belakang. Tapi gimana caranya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Untuk bisa melihat kayak gitu, komputer itu harus mulai dari satu langkah yang paling dasar. Jawabannya adalah proses yang namanya segmentasi citra. Gampangnya gini, ini tuh seni buat mecah-mecah gambar jadi beberapa bagian. Tujuannya simpel, bikin gambar yang tadinya ribet jadi lebih sederhana, biar lebih gampang dianalisis. Jadi dari yang tadinya cuma kumpulan piksel acak, jadi wilayah-wilayah yang punya arti. Nah, ini contoh yang pas banget. Di kiri kita punya gambar mawar yang cantik. Buat komputer, itu cuma sekumpulan piksel warna merah, hijau, sama putih. Tapi, setelah proses segmentasi, lihat deh hasilnya di kanan. Komputer berhasil misahin objek utamanya, yaitu si mawar, dari semua yang ada di sekitarnya. Latar belakangnya hilang, tinggal objeknya aja. Keren kan? Jadi, poin utamanya adalah sebelum komputer bisa bilang, oh ini mawar, dia harus tahu dulu di mana letak mawar itu di dalam gambar. Makanya segmentasi ini jadi langkah pertama yang super penting dalam proses pengenalan objek. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu segmentasi. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya komputer benar-benar misahin objek dari latar belakangnya? Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dipakai. Yang umum itu ada thresholding, region growing, split and merge, sama clustering. Masing-masing punya pendekatan yang beda-beda. Tapi biar kita gampang ngertinya, kita bakal fokus ke satu metode yang paling dasar dan paling gampang dipahami, namanya thresholding. Atau kalau di Indonesia kan ya, pengambangan. Namanya mungkin kedengeran teknis, tapi jangan khawatir. Konsep di baliknya itu simple banget. Dan jujur, hasilnya bisa dibilang cukup ajaib. Gini, thresholding itu pada dasarnya adalah metode buat misahin piksel berdasarkan tingkat keterangannya. Bayangin deh, ada skala abu-abu dari hitam pekat di angka 0 sampai putih terang di 255. Kita cuma perlu pilih satu angka di antara skala itu yang kita sebut nilai ambang atau threshold. Nah, keren itu di sini. Lihat gradasi warna abu-abu di atas itu. Kalau kita tentuin nilai ambangnya, misalnya di angka 128, aturannya jadi jelas banget. Semua piksel yang nilainya di bawah 128 jadi hitam, dan semua yang di atas 128 jadi putih. Seketika, dari gradasi yang kompleks, kita dapat dua wilayah yang terpisah bersih. Tentu saja, pertanyaan besarnya sekarang, gimana kita bisa nemuin angka ajaib itu? Kok bisa komputer milih 128, bukan 100 atau mungkin 150? Jawabannya ada di histogram gambar. Histogram itu semacam grafik yang nunjukin ada berapa banyak piksel di tiap tingkat kecerahan. Kalau sebuah gambar punya objek gelap di latar belakang yang terang, histogramnya bakal punya dua puncak. Satu puncak buat kumpulan piksel gelap, satu lagi buat yang terang. Nah, lembah di antara dua puncak itulah yang biasanya jadi nilai ambang paling ideal. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh langsung ya. Di sini ada gambar sidik jari. Cukup jelas sih, tapi ada sedikit gangguan atau noise. Tujuannya, kita mau pisahin alur sidik jarinya dari latar belakang putih. Pas kita cek histogramnya, polanya persis seperti yang tadi kita omongin. Kelihatan jelas ada dua puncak. Satu untuk piksel-piksel yang lebih gelap, yaitu alur sidik jarinya. Satu lagi untuk piksel yang lebih terang, yaitu latar belakangnya. Dan di antara keduanya, ada lembah yang dalam. Dan pas kita pakai angka dari lembah tadi sebagai patokan, lihat hasilnya. Gambarnya jadi bersih, tajam, dan tersegmentasi dengan sempurna. Tiap alur sidik jarinya jadi jelas banget. Inilah kekuatan dari thresholding. Ya, tapi kan dunia nyata nggak sesimpel ini. Yuk kita lanjut dan lihat gimana teknik ini diterapkan di gambar-gambar yang lebih kompleks. Metode histogram tadi tuh ampuh banget kalau cuma ada dua kelompok piksel yang jelas. Terus gimana dong kalau sebuah gambar punya banyak objek dengan tingkat kecerahan yang beda-beda?
Nah, disinilah bedanya kelihatan. Ada yang namanya histogram bimodal yang cuma punya dua puncak. Cocok buat satu nilai ambang. Tapi ada juga histogram multimodal yang puncaknya banyak. Gambar dengan banyak objek atau tekstur biasanya akan menghasilkan histogram seperti ini. Yang artinya, kita butuh lebih dari satu nilai ambang untuk misahin semuanya. Makanya muncullah teknik-teknik yang lebih canggih. Global thresholding itu yang barusan kita bahas. Satu nilai ambang buat seluruh gambar, cocok kalau cahayanya rata. Local thresholding lebih pinter. Dia bagi-bagi gambar jadi beberapa area dan pakai nilai ambang yang beda-beda di tiap area. Berguna banget kalau satu sisi gambar lebih gelap dari yang lain. Terakhir, ada adaptive thresholding yang jauh lebih canggih lagi. Nilai ambangnya berubah-ubah secara dinamis. Cocok buat ngatasin kondisi cahaya yang rumit dan gak merata. Jadi, sadar nggak sadar, teknologi segmentasi ini tuh udah ada di sekitar kita. Mulai dari mode potret di ponsel sampai aplikasi scan dokumen yang bisa otomatis nemuin tepi kertas. Ini adalah langkah pertama yang bikin komputer bisa paham dunia visual. Pertanyaannya sekarang, setelah mereka bisa misahin objek, kira-kira apa langkah selanjutnya bagi mesin untuk melihat dunia kita?